Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan kembali berbicara tentang Pak Prabowo Subianto. Karena pada podcast kita sebelumnya dengan Pak Amir Hamzah, seorang pengamat intelijen dan geopolitik. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah. Waktu itu Pak Amir mengungkap tentang adanya sebuah risalah yang memaparkan tentang adanya operasi semut merah yang dijalankan oleh Partai Komunis Cina. Dalam risalah itu disebutkan bahwa operasi semut merah itu sedang menyasar kepada Pak Prabowo karena pihak PKC tidak ingin kalau Pak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Karena itu untuk menjatuhkan Pak Prabowo, operasi itu kemudian mewacanakan untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka atau putra sulung Presiden Jokowi untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan wacana itu ternyata benar-benar terjadi setelah MK memutuskan untuk menerima uji material tentang batas usia capres-cawapres yang diajukan seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta yang bernama Almas. Nah, dengan diterimanya gugatan itu, maka Gibran mempunyai kesempatan untuk menjadi cawapres karena meski tidak berusia 40 tahun atau dia masih 36 tahun, dia bisa menjadi cawapres karena pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, kita akan bertanya sama Pak Amir, apakah ini berarti Prabowo itu sudah terjebak dalam operasi tersebut atau seperti apa? Nah, Pak, bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya lihat seperti risalah pertama yang saya peroleh itu adalah bahwa operasi semut merah ini akan berusaha dengan berbagai cara melakukan pendekatan kepada partai politik dan tentu punya kedekatan dengan Pak Prabowo untuk meyakinkan partai politik tersebut agar supaya Gibran dapat dipasangkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Nah, pada waktu itu beredar, itu memang ada bantahan dari orang dekat Pak Prabowo, yaitu Pak Dasko, yang mengirim keterangan suara kepada saya bahwa nggak benar tuh, yang mendesain Gibran menjadi cawapres Pak Jokowi itu saya dan teman-teman saya, bukan PKI. Itu kata Dasko kepada saya gitu. Nah, ada waktu baru kita podcast kita beredar gitu kan. Nah, tetapi kan saya tetap berpegang kepada risalah yang saya peroleh itu, karena sebelum itu kan ada beberapa risalah juga yang kita peroleh, mulai dari kelompok ini melakukan operasi Naga Merah Putih yang kemudian mereka nyatakan gagal karena kita bocorkan, lalu mereka merubah menjadi operasi semut merah. Itu kan berarti saya lihat oke, ada fakta yang saya peroleh, tapi ada juga keterangan dari Pak Dasko. Maka persoalannya adalah kondisi ini, apakah Partai Komunis Cina melalui operasi semut merah yang dilakukan oleh kelompok komunisme gaya baru di Indonesia ini berhasil menjebak kelompok yang dimaksudkan oleh Pak Dasko, ataukah Pak Dasko berhasil memanfaatkan operasi semut merah ini untuk menjalankan skenario-nya. Nah, jadi bisa saja gitu kan. Nah, tapi kita lihat bahwa di sini nanti kan ada keanehan. Di satu sisi selama ini kita tahu bahwa pada awalnya bahwa Pak Jokowi akan bersama-sama dengan Ibu Mega dan PDIP untuk mendukung pencapresan Ganjar yang kemudian dipasangkan dengan Pak Mahfud, karena nanti ada jaminan bahwa Ganjar akan melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan juga akan menyelamatkan Pak Jokowi dari berbagai tuntutan pelanggaran konstitusi yang dilakukan selama dia menjabat. Ya kan banyak masalah-masalah tidak terpuji yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi yang sebenarnya sudah cukup untuk dia dimazulkan berdasarkan amanat konstitusi, baik pada pasal 6 maupun pasal 7 dari Undang-Undang Dasar kita gitu kan. Nah, mari kita hitung aja, mulai dari ASMK, mobil ASMK yang sekarang ini tidak pernah kelihatan gitu kan.
sampai kebohongan terakhir macam-macam itu kan. Uang 11 triliun di kantong saya gitu. Sebentar lagi ekonomi akan meroket segala macam gitu kan. Karena sebagainya semuanya kan hoax. Nah, kemudian kita lihat bahwa dari sisi Partai Komunis Cina dengan menggunakan kaki tangan komunisme gaya baru di Indonesia, itu kan mereka selalu berusaha untuk menggagalkan pencapresan Prabowo karena Prabowo dianggap memihak Amerika yang akan merugikan kepentingan Cina di Indonesia. Nah, sekarang timbul tanda tanya. Pak Jokowi kenapa mendukung Prabowo yang justru tidak sesuai dengan strategi yang sedang dilaksanakan oleh Partai Komunis Cina melalui kelompok komunis gaya baru di Indonesia. Betul. Itu pertanyaan besar kan. Apakah Pak Jokowi sedang mencari muka untuk melakukan pendekatan dengan Amerika? Ini kan apakah ini karena ada permainan iluminasi dan primasonri di lingkungan Pak Jokowi? Karena umum juga tahu bahwa Ibu Iriana Jokowi sudah pernah menjadi anggota Rotary Club sejak Pak Jokowi masih wali kota Solo gitu kan. Jadi kalau saya lihat bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi ini bukan saja dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Cina, nah sehingga dia akhirnya menciptakan langkah-langkah baik konstitusional maupun kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mempersiapkan hidupnya kembali Partai Komunis Indonesia yang direncanakan pada tahun 2029 nanti. Terakhir dengan keputusan dia mau minta maaf kepada PKI karena dianggap bukan PKI yang bersalah dalam peristiwa G30 SPKI yang salah itu adalah TNI dan umat Islam. Nah, nah ini beban ini tentu juga akan dipikul oleh Prabowo. Jadi timbul tanda tanya kan kalau kita lihat sejarah, mulai dari bapaknya dulu di era Orde Lama dia diusir oleh Bung Karno ke luar negeri, Pak Mitro itu karena Pak Mitro tidak setuju dengan kebijakan Bung Karno yang dekat dengan Cina dan dengan komunis gitu kan. Akhirnya Pak Mitro diusir keluar selama beberapa tahun, ya Pak Prabowo juga ikut. Terakhir setelah Pak Harto mengambil alih pimpinan dari Bung Karno dan membentuk Orde Baru, baru Pak Mitro dipanggil pulang bersama-sama dengan tim dari Berkeley, para ahli pakar-pakar yang pernah mengikuti pendidikan di Berkeley, menyelesaikan ekonomi nasional kita sehingga Pak Harto bisa berkuasa selama lebih kurang 32 tahun dengan segala kekurangan dan kelebihannya kan. Nah inilah beban-beban yang harus dipikul oleh Pak Prabowo juga sehingga timbul tanda tanya kok mau gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, memang kalau menurut analisa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio, agar tetap menjadi capres maka mau tidak mau Pak Prabowo harus menerima Gibran. Walaupun dengan menerima Gibran itu kan orang mempertanyakan kapasitas dia. Ya, betul. Sebagai Menteri Pertahanan kok bisa dikadalin sama seorang Ketua MK melalui manipulasi peraturan perundang-undangan. Sebagai seorang mantan Komandan Jenderal Kopassus kok masa baru digertak sama seorang Ketua Mahkamah Konstitusi dengan memanipulasi peraturan perundang-undangan kok langsung mundur gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat juga ada skenario baru apa gitu kan. Tapi ini nanti sangat tergantung kepada di satu sisi walaupun Pak Jokowi sudah melakukan hal-hal yang berbeda dengan strategi operasi Partai Komunis Cina dengan memanfaatkan kelompok komunis gaya barunya di Indonesia untuk mendukung pencalonan Ganjar Mahfud, tetapi dari strategi Partai Komunis Cina mereka tetap akan memberikan dukungan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Nah, artinya dengan Gibran menjadi cawapres Prabowo itu sebetulnya justru malah nggak menguntungkan Prabowo ya? Ya kalau saya lihat nggak menguntungkan karena masyarakat kan akan berbalik dan kita melihat bahwa banyak gitu kan di Nusa Tenggara Timur misalnya ada wilayah itu mendapat perhatian khusus secara ekonomi dari yayasan yang dipimpin oleh Pak Hashim, ya kan? Tapi mereka secara terbuka langsung memberikan pernyataan tidak mendukung karena Pak Prabowo telah memilih Gibran gitu kan. Padahal kan perhatian Pak Prabowo melalui yayasan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah itu kan sangat signifikan dan masyarakat selama ini kan menyatakan kebanggaan dengan itu. Tapi akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo kepada mereka itu menjadi tidak bermakna ketika Pak Prabowo ikut menetapkan Gibran sebagai cawapresnya. Gitu.
memang sangat beresiko ketika seorang capres memilih cawapres yang resistensinya tinggi, Tinggi, ya. iya. Artinya kok kalau kita ingat di risalah itu kan Pak, bahwa memang pencapresan Prabowo dipasangkan dengan Gibran memang kan untuk mendegradasi Pak Prabowo agar tidak menang pilpres. Sehingga makanya timbul tanda tanya. Apakah ini dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai dukungan mutlak kepada Pak Prabowo, ataukah ini sebuah sandiwara yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mendelegitimasi Pak Prabowo, melakukan marginalisasi terhadap Pak Prabowo. Kemudian selama ini kan kita lihat kan ada perasaan umat Islam, masyarakat Islam yang merasa kurang puas lagi dengan Pak Prabowo akibat dampak dari pemilu 2019 karena itu kan hal-hal yang sebenarnya dalam menghadapi Pilpres 2024 ini kan Pak Prabowo harus mencarikan langkah-langkah perbaikan untuk merehabilitir perasaan umat Islam yang cenderung negatif terhadap Pak Prabowo ini kan. Nah, tapi dengan ini bukannya mereka makin hilang rasa tidak simpati tadi, tapi rasa tidak simpati itu kan makin menjadi-jadi dan makin meluas, makin menggunung. Nah, kedua, bisa juga ini dianggap bahwa dukungan yang pura-pura gua titipkan anak gua korbankan anak gua, tetapi tetap di sana menurut strategi Partai Komunis Cina, gitu. Pak, kalau kita lihat ada pemberitaan bahwa meskipun Gibran sudah jadi cawapres, tetapi dia tidak harus mundur dari wali kota, itu merupakan strategi bukan? Bagian dari strategi itu enggak? Saya kira itu bagian dari strategi operasional juga. Jadi ada strategi, tapi ada agenda operasional, ya kan? Nah, tidak mundur dari wali kota itu merupakan satu agenda operasional untuk mendukung strategi tadi. Nah, karena kalau dia keluar dari wali kota, kan dia tidak bisa menekan pegawai lagi untuk. Jadi kalau ada orang bilang di mana-mana PNS harus netral, itu omong kosong. Kalau PNS netral dia nggak punya hak pilih, gitu kan? Dan seharusnya Gibran itu udah mundur. Harus mundur, gitu kan? Maka saya bilang itu satu agenda operasional. Dia tidak mundur. Dan dengan demikian dia bisa menggunakan jabatan wali kotanya untuk menekan pegawai-pegawai di sana. Dan kalau misal Prabowo dengan Gibran kalah, Gibran tetap jadi wali kota ya? Tetap jadi wali kota. Itu luar biasa strateginya itu. Iya. Pak, katakanlah ini sebetulnya Pak Prabowo sudah terjebak dan dia sudah game over lah. Nah, terus bagaimana dengan nasib Pak Anies Baswedan? Karena kita tahu Pak Anies juga jadi target dari operasi Semut Merah itu. Dari awal sebenarnya ketika masih wacana Anies akan itu kan Partai Komunis Cina lewat kaki tangan Komunis Gaya Baru sudah melakukan berbagai langkah. Malah tidak sedikit yang saya lihat itu ada anak cucu PKI yang juga sudah nyusup dalam tim relawan segala macamnya Anies Baswedan, gitu kan. Nah, sehingga kan kadang-kadang juga orang tidak yakin ketika bicara misalnya ideologi Islam, ya kan, yang akan dibawa oleh Anies. Orang juga tidak yakin karena sejarah dari sononya tidak menggambarkan itu. Nah, tetapi terlepas dari segala itu, ini kan ada 3 pasangan. Nah, sebenarnya bagaimana pasangan Anies, pasangan Amin dengan timnya itu mengambil manfaat dari kondisi konflik yang masih belum terbaca secara jelas ini, gitu kan. Baik antara Jokowi dengan Megawati maupun antara pasangan Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Ya kan? Nah, disambil kita tunggu nanti hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini bagaimana, gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kenapa orang tidak berani bicara, orang tidak berani menyatakan bahwa keputusan MK yang menyabsahkan pencalonan Gibran itu menyalahi konstitusi. Karena konstitusi menyatakan bahwa pencapresan itu kan diatur dengan undang-undang. Keputusan MK kan bukan undang-undang. Karena keputusan MK bukan undang-undang, maka pencawapresan Ganjar itu sudah menyalahi konstitusi. Pak, satu lagi Pak. Kan Anies dan Caimin sudah didaftarkan nih. Apa mungkin masih bisa digagalkan untuk maju sampai tahap pemilihan nanti? Saya kira sudah tidak ada jalan lagi. Cuma sekarang bagaimana? Sekarang kan banyak strategi, baik strategi dari pihak Prabowo Gibran maupun strategi dari pihak Ganjar Mahfud untuk mengalahkan Amin kan. Nah, oleh karena itu maka sekarang sebenarnya Anies, Amin dan timnya, pendukungnya, segala macam komponen, apakah itu namanya Gerakan Perubahan, aliansi pendukung Amin, atau apa segala macam itu harus melakukan reorientasi lagi.
bukan berteriak amin pasti menang. Kemenangan itu ditentukan oleh kemampuan Anda mengalahkan lawan. Nah sekarang strateginya apa, strategi amin untuk mengalahkan kedua pasangan ini? Tapi kalau misalnya memang pencawapresan Gibran merupakan desain dari PKC untuk meruntuhkan Prabowo, artinya kan sebetulnya lawannya Anies tinggal Ganjar dan Mahfud kan? Ya bukan, tidak juga. Karena biar bagaimanapun juga kan, masa sih tim intelijen di Prabowo tidak tahu? Iya kan? Nah, mereka juga pasti akan melakukan antisipasi terhadap itu. Nah, oleh karena itu saya bilang harus melakukan kalkulasi secara teliti antara permainan ini. Apalagi belum ada statement dari resmi dari Megawati dan PDIP, walaupun mereka sudah mulai buka. Nah, muka mereka ini kan untuk menjelaskan kepada publik bahwa kami pernah diajak oleh Jokowi untuk melanggar konstitusi, tapi kami tidak mau. Nah, sebenarnya upaya untuk melanggar konstitusi itu kan sudah merupakan makar. Maka inilah saatnya saya katakan PDIP melakukan reorientasi. Pak, jadi apa yang harus dilakukan oleh timnya Prabowo, terutama juga Pak Anies Baswedan, untuk mengantisipasi operasi semut merah itu? Saya kira misalnya Prabowo sudah mulai melakukan beberapa langkah gitu kan, antara lain dengan dari kemarin atau kemarin dulu ada pembentukan Jagat Prabowo. Nanti saya kasih Anda anunya gitu, ada baru dikirim kepada saya. Ini salah satu upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo nanti apabila dia terpilih menjadi presiden adalah komitmen untuk melaksanakan apa yang selama ini ada dalam Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, jadi tinggal saatnya berani nggak misalnya Prabowo menutupi kelemahan daripada pencawapresan Gibran ini dengan menyatakan bahwa kalau saya menang, saya akan mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau itu dia lakukan, barangkali umat Islamnya paling tidak 70% akan mendukung dia. Saya kira demikian. Ya, nah teman-teman, demikianlah apa yang disampaikan oleh Pak Amir. Semoga yang beliau sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, minimal untuk memahami manuver-manuver politik yang sedang terjadi setelah menjelang pemilu 2024. Karena memang politik kita itu sampai sekarang itu tidak lepas dari pengaruh asing, komunisme baru, Freemasonry, ya. Iluminasi, Zionisme. Artinya tidak lepas dari pengaruh-pengaruh asing yang memang memiliki kepentingan di Indonesia. Nah, kita bertemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.